Malam itu, langit di atas kaki Gunung Rinjani tampak gelap pekat, meski bintang berserakan di langit. Angin dingin menusuk lit, tapi semangat rombongan pendaki dari Surabaya tak surut. Di antara mereka ada Reza, seorang fotografer alam yang sudah lama memimpikan mengabadikan puncak Rinjani saat matahari terbit. Selamat datang di Misteri Puncak Gunung Rinjani. Katanya, kalau sampai puncak jam 3 pagi, kita bisa lihat gerbang langit. Celetuk Fajar sambil menyeruput teh hangat. Gerbang langit? Tanya Reza penasaran. Fajar hanya tersenyum misterius. Nanti juga kamu lihat sendiri. Perjalanan menuju puncak dimulai pukul 1 dini hari. Kabut tebal menyelimuti jalur pendakian. Dan suara alam berubah menjadi bisikan aneh yang Tiba-tiba terdengar suara gamelan dari atas seperti suara prosesi ritual. Lampu-lampu kecil seperti obor menyala dari balik kabut, membentuk barisan. Suara-suara berbisik terdengar makin jelas. Selamat datang, tapi jangan sampai kalian melihat apa yang tidak boleh dilihat. Mereka menoleh ke arah suara dan seketika suasana berubah. Kabut menghilang, puncak Rinjani terlihat sangat dekat. Tapi langitnya merah menyala seperti menjelang kiamat. Apa ini tempatnya? Bisik Reza suara gemetar. Tak ada satupun dari mereka yang menjawab. Mata mereka tertarik pada sebuah bangunan seperti candi kecil di tengah padang. Berdiri sendiri dan mengeluarkan cahaya keemasan yang berdenyut pelan, seperti jantung. Tiba-tiba, sosok wanita berjubah putih yang tadi mereka lihat kembali muncul. Tapi kini wajahnya terlihat jelas. Pucat, tak beralis, dan matanya kosong. Ia berdiri di depan gerbang. Letakkan kembali sebelum puncak matahari menyentuh pilar, ujar wanita itu. Menunjuk ke arah candi yang kini dikelilingi sosok-sosok manusia. Atau lebih tepatnya, bayangan manusia. Tak ada wajah, hanya siluet yang berdiri diam. Menghadap ke candi dengan tangan terangkat seolah menyembah. Langkah mereka menjadi berat saat mulai mendekat ke candi. Semakin dekat, tanah di bawah kaki terasa lunak seperti daging basah. Dan suara tawa kecil mulai terdengar dari segala arah. Tawa anak kecil, diikuti isak tangis, dan lalu suara teriakan seseorang yang pernah mereka dengar. Reza menghentikan langkahnya. Ia mendengar suara adiknya Adin yang sudah meninggal 2 tahun lalu akibat kecelakaan saat mendaki Rinjani. Mas, tapi suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang telah melintasi batas antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Asap hitam itu melingkar naik ke langit, membentuk pusaran gelap yang menyerap cahaya dari sekeliling. Cahaya dari batu hitam di tangan Reza semakin berdenyut cepat, seperti jantung yang panik. Sosok-sosok bayangan itu kini sudah sangat dekat. Mereka tak berjalan, melainkan melayang pelan, seluruh tubuh seperti berkabut. Wajah-wajah mereka mulai membentuk, semua tampak menderita. Mata terbuka lebar, pintu candi kini terbuka sepenuhnya. Dan dari dalamnya muncul sesosok makhluk tinggi besar. Tubuhnya seperti terbuat dari asap dan batu panas. Wajahnya tak punya bentuk, hanya 2 mata menyala merah dan mulut retak memanjang ke samping. Suaranya menggema langsung di dalam kepala Reza. Kau membawa cahaya dari dunia bawah, maka kau harus memberi gantinya. Tiba-tiba batu hitam di tangan Reza mulai retak, mengeluarkan cairan kental berwarna emas. Makhluk itu menunduk ke arah Reza. Pusaran langit di atasnya terbuka, memperlihatkan langit yang bukan milik dunia ini. Sosok-sosok mulai jatuh dari langit, seperti bayangan terbakar. Satu persatu, mereka turun, mengelilingi candi, dan mereka semua melihat ke arah Reza. Dari kejauhan, Fajar yang mulai bisa menggerakkan tubuhnya berteriak, "Reza, lari, buang batunya, sekarang!" Namun,
Reza tak bisa. Jeritan-jeritan itu bergema, bukan hanya di telinga, tapi di dalam kepala setiap orang yang masih tersisa di tempat itu. Fajar memegangi kepalanya, matanya nyaris terbalik ke atas. Sementara Lisa menggigil hebat, sambil terus menggumam doa yang tak selesai-selesai. Reza kini berdiri diam, tubuhnya separuh bersinar, separuh menghitam seperti arang. Dari dadanya tumbuh sulur-sulur emas yang tampak seperti akar, menancap ke tanah merah. Di sekelilingnya, sosok-sosok bayangan mulai berlutut, seakan menyembah. Sosok raksasa dari dalam candi mengangkat tangan. Langit mendadak pecah oleh Saat Lisa menyentuh selur emas di dada Reza, seketika tubuh mereka berdua terangkat. Mereka melayang di udara, dan dari lentera hitam muncul cahaya kecil yang melesat ke arah dahi Reza. Cahaya itu menancap dan membuat tubuh Reza mengerang. Separuh seperti manusia, separuh seperti makhluk yang sedang berubah bentuk. Tiba-tiba seluruh padang itu berguncang. Tanah terbelah dan dari retakan-retakan itu muncul tangan-tangan yang terbuat dari asap dan bayangan. Lelaki tua itu menatap Fajar. Kalau kau masih bisa mendengar suara manusia, berarti kau masih bisa kembali. Lalu ia melangkah ke arah Reza dan Lisa yang kini menggantung seperti persembahan di langit. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan dari tanah itu memancar cahaya putih murni, berbentuk lingkaran. Namun, makhluk raksasa dari candi mengaum, mengeluarkan asap hitam dari mulutnya. Langit di atas puncak Rinjani kini tidak lagi tampak seperti langit. Ia berubah menjadi pusaran kelam yang memutar perlahan, seakan menelan waktu dan ruang. Cahaya bulan hilang sama sekali, digantikan kilatan petir berwarna biru yang menyambar tanpa suara. Tanah berdenyut seperti makhluk hidup, dan udara, bau logam, darah, dan dupa terbakar bercampur jadi satu. Fajar berdiri di ujung lingkaran cahaya yang dipancarkan tongkat sil. Sementara itu, lelaki tua itu duduk bersila di tengah lingkaran cahaya, menggumamkan mantra dalam bahasa yang tak dikenal. Lidahnya seperti menari cepat, dan di tiap akhir gumaman bayangan dari sosok raksasa itu tampak meredup sesaat, namun kembali membara lebih kuat. Dari balik kabut muncul suara derap kaki banyak, seperti barisan. Sosok-sosok berbaju pendaki, lengkap dengan carrier, headlamp, bahkan peluit. Namun wajah mereka kosong. Beberapa tak punya mata, beberapa hanya kepala dengan rongga hitam besar. Salah satu dari mereka maju. Tiba-tiba lingkaran cahaya di sekitar mereka mulai meredup. Lelaki tua itu memegangi dadanya. Darah merembes dari mulutnya. Aku tak bisa menahan lama-lama. Pilih sekarang, atau semuanya akan menjadi milik mereka. Fajar menoleh ke Reza. Sosok sahabatnya itu kini separuh tubuhnya telah berubah. Kulitnya seperti terbuat dari kaca, dan di dalamnya tampak bayangan orang-orang lain, seperti terperangkap. Mulut Reza kembali bergerak membising. Bakar aku. Fajar tertegun. Apa? Bakar aku. Suara itu terdengar jelas sekarang, tapi bukan dari mulut Reza, melainkan dari seluruh api kecil di tangan Fajar bergetar hebat. Nyala orangnya itu tampak biasa, namun di tengah kekacauan dunia yang retak ini, ia terasa seperti satu-satunya hal yang nyata. Keringat dingin mengucur di pelipisnya, meski udara di sekeliling beku dan mati. Suara-suara dari segala arah semakin dekat. Bayangan para pendaki yang tampan wajah itu kini membentuk lingkaran mengepung mereka perlahan. Di atas, gerbang batu mengeluarkan cahaya merah darah yang menetes ke tanah seperti air mata. Sementara itu,
Resa yang menggantung di udara kini sepenuhnya berubah. Tubuhnya transparan, dan di dalamnya tampak wajah-wajah manusia menangis, berteriak, ada yang berdoa. Lelaki tua yang duduk bersila kini roboh. Mulutnya berlumur darah, tapi ia masih sempat berucap satu kalimat terakhir. Jangan biarkan pintunya terbuka sepenuhnya, atau Rinjani bukan lagi gunung. Langit retak. Gerbang batu mengeluarkan suara geraman panjang. Dari celahnya, tangan-tangan besar merangkak keluar. Kulit mereka seperti kulit kayu mati. Namun dari setiap pori mengalir darah hitam yang mendidih. Api di tangan Fajar. Tubuh Reza menjerit. Kaca tubuhnya mulai pecah satu persatu. Dan dari pecahan itu keluar asap putih. Roh-roh yang terperangkap. Mereka melesat ke langit. Dan di saat itu gerbang batu memekik. Suara retakan memenuhi udara. Dan tiba-tiba semua menjadi diam. Udara berhenti. Cahaya padam. Waktu membeku. Fajar. Sudah 3 minggu sejak tim SAR terakhir menutup pencarian di jalur pendakian Gunung Rinjani. Tak satu pun dari ketiga pendaki yang hilang ditemukan. Kecuali satu barang ganjil. Sebuah tongkat bambu berlumur darah kering tertancap rapi di tanah tak jauh dari area puncak. Rekaman drone yang dikirim ke sekitar lokasi menunjukkan hal aneh. Wilayah yang terekam menunjukkan formasi tanah seperti lingkaran besar terbakar. Namun hanya tampak saat malam hari dan menghilang begitu cahaya matahari. Beberapa malam, para porter melaporkan sinar merah samar dari puncak gunung. Seperti nyala api kecil yang menari sendirian di atas dunia. Dan setiap kali sinar itu terlihat,